Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa? Kayaknya biasa-biasa aja. Lagi takut Pak. Nanti kerusuhan 98 terjadi gimana? Ya. Ingat, saya sampaikan di grup Liu, saudara saya bilang gini, abaikan WA-WA yang ada, ya. Apapun yang dikirim berita-berita itu, abaikan aja. Kenapa? Karena berita-berita yang kita dengar itu semuanya membuat kita cuma takut, trauma dan sebagainya. Gak ada gunanya. Ya. Yang perlu kita pertanyakan gini aja, kenapa terjadi kerusuhan lagi? Tuhan mau apa buat saya? Itu aja. Gampang kan? Ayo. Gampang saudara. Supaya kita gak boros. Iya dong, ada yang berani ke mall habis ini? Samuel mau ajak papa ke Senayan City? Berani? Yuk. Coba itu aja saudara. Kemarin saya sama istri sarapan di satu perumahan saudara. Lalu ada satu meja saudara, aki-aki. Aki-aki udah usia 70-an gitu saudara. Ada satu bule Belanda saudara. Apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan gini, kalau gua jadi polisi, jadi brimob yang nyetir, gua gak tabrak itu. Bodoh sih dia. Dalam hati saya, yang bodoh kamu. Dalam hati aja sih. Kalau gua ngomong kan ribut, ngapain? Kan saya gak ada urusannya. Kenapa? Kamu pengamat. Kamu penonton. Jelas? Pengamat dan penonton itu jauh lebih pintar dari pemain. Makanya kita gak perlu bicarakan gitu. Kita gak tahu urusannya kok. Betul gak? Polisi yang nyetir itu, saudara brimob yang nyetir itu kan, dia juga diwawancara kan. Kenapa? Dia gak tahu lagi itu orang atau apa. Kenapa? Ribuan nyerang. Batu berserakan, dia gak tahu lagi yang ditabrak apa. Tapi kita kan penonton gitu. Kalau gua jadi Ronaldo, jailah. Wah, gua cepak ini gol. Lo jadi Ronaldo, kagak dipakai. Bangun siang, makan sembarangan, seluruh olahraga gak mau. Ronaldo, wah dia terus latihan. Betul gak? Dia tidak makan sembarangan. Semua diatur. Itu Ronaldo yang dari Portugal, CR7. Ronaldo yang dari Brasil. Tahu ada Ronaldo dari Brasil kan? Sekarang lihat badannya. Udah gak jadi pemain lagi, gede, betul gak? Masih dipakai dia? Hah? Masih di tingkat RT. Kita itu jadi pengamat, sok pinter, sok tahu. Bukan urusan kita. Ya. Kalau saya dapat dari Tuhannya gini, bagus ada kerusuhan. Supaya apa? Supaya orang Kristen sadar. Kita udah terlalu nyaman dengan kekristenan kita, gereja sudah terlalu asik dengan hiburan. Jemaat hanya dienakin telinganya. Itu kekristenan itu saat ini kok. Lihat. Covid 2-3 tahun terjadi, nggak ada dampaknya buat kita kok. Yang ada apa? Banyak yang kanker aja. Karena apa? Vaksin kan masuk di tubuh kita. Orang belum boleh booster aja itu untuk perawat kesehatan, kita sudah booster 2 kali, ada beberapa. Jalur belakang. Kalau kita Wahyu berkata nanti ada angka 6666 antikris. Jangan terima stempel di tangan, jangan terima di jidat nanti. Enggak usah itulah. Sekarang kita nyerahkan diri kok vaksin. Saya pun nyerahkan diri sekali. Kedua saya bilang, enggak mau lagi. Yang namanya vaksin itu saudara, itu perlu penelitian kurang lebih 5 tahun. Baru bisa muncul vaksinnya. Siapa mana? Cepet ya. Ada inilah, ada inilah, ada ini. Oh saya mau yang terbaik. Mana ada. Tapi itulah kita gak sadar. Di balik ini. Ada elit global yang main. Oh, orang sibuk. Ambil duit semua, ambil duit cash. Udah di rumah kita pusing. Tuh anggota DPR tuh rumahnya habis tuh berangkasnya. Jelas gak? Sekarang sudah cashless kok.
Jacob berapa bulan yang lalu ke Cina, saudara. Saya bekali dengan 1.000 yuan. Nih buat jajan lo. Pulang utuh. Dikasih 1.000 yuan, pulang utuh 1.000 yuan. Anak baik kan? Bukan. Bukan anak baik. Semuanya sudah cashless. Yang ada notifikasi kartu kredit saya. 7 yuan. 10 yuan. 17 yuan. Seminggu saya total berapa ratus yuan. Udah. Pakai. Nggak ada, saya bilang dibatasi ya. Papa akan cek notifikasi setiap hari. Tidak boleh melebihi 20 yuan. Ya ilah. Kita jangan jadi pengamat. Jadi pemain yuk. Waktu saudara jadi pemain baru tahu. Ternyata lapangan sepak bola kita baru sekali aja. Ya, apalagi ibu-ibu. Manusia terkuat di dunia. Kasih sen kiri, dia belok kanan. Itu manusia terkuat. Udah dia salah, dia yang lebih ngotot. Nah gitu kan, istri-istri udah salah, dia lebih ngotot, bikin suaminya merasa bersalah. Di sini banyak. Saya nggak bilang di sini nggak ada, di sana di luar banyak. Nggak, di sini banyak. Sampai suaminya udah tiarap, udah kasih bendera putih, ya udah menyerah. Ya, ayo, ngomong tentang ini, ngomong tentang anggota DPR, ngomong tentang Menteri Keuangan, ngomong semua. Coba kamu posisi di situ, ayo. Ngurus bangsa yang segede ini, pulau segede gini, sebanyak ini, betul gak? Makanya jangan ngomong doang, apalagi ikut demo. Ngapain? Di Bergoban doang mau ikut demo. Udah ya, saya gak mau bahas itu. Tapi apa yang mau Tuhan dalam hidup kita, saudara? Hari ini saya akan kasih khotbah, judul khotbah saya, jangan merasa sudah. Kita ini adalah hidup kita tuh merasa sudah. Makanya ingat Tuhan jadi izinkan kerusuhan, saudara. Pas Richie ada di sini lagi, aduh. Jangan takut Richie. Kita nyanyinya sekeren sih, Kristus perisai imanku. Tahu perisai? Tahu ya kan? Baju sirahku. Ya, baru kerusuhan aja. Saya ditelepon oleh seseorang. Toko Pamulang buka enggak? Buka. Cepat tutup. Di Kuitang udah rusuh. Ini di Pamulang. Ya saya, ya aja udah. Kita seperti itu gitu loh. Mana Yesusnya, ayo. Bohong enggak? Bohong. Makanya kita merasa sudah itu sebenarnya nanti dasarnya. Kita ini belum percaya Yesus. Makanya orang kalau lagi punya masalah, waduh cari Tuhan itu getol banget. Tapi kalau udah beres semua, udah hobinya lah yang gak penting-penting diurus ya. Aduh. Jelas kayak nonton drama Korea lah, nonton drama India lah. Atau drama India, pantang ada pohon, kuci-kuci. Ada pohon sedikit aja langsung nari. Lihat IG orang lah, Instagram orang. Wah keren loh dia loh. Dia udah ke Paris. Masa sih? Iya coba lihat belakangnya. Menara Eiffel. Tahu-tahunya saudara. Bukan ke Paris, ke transit. Ada apa? Menara juga, menara bandara. AI menara Eiffelnya. Tapi kita udah kan, waduh kapan suami gue ajak ke Paris? Adanya sih Paris, pasar laris. Paris juga. Atau kemana? Ke Paris Van Java. Yang di Bandung itu loh. Recehan semua yang kita urus. Padahal Tuhan itu kan perkara yang luar biasa. Tuhan itu bukan hanya perkara di bumi ini, perkara nanti yang akan kekal. Itu Tuhan kita. Harusnya kita punya Yesus dalam diri kita, enggak model begini kita. Ingat, enggak model begini. Tapi kalau masih model begini, ayo kita belum. Karena kita merasa sudah sih. Coba masing-masing cek hubungan suami istri. Cek aja.
Udah? Oh udah Pak, kami harmonis Pak. Kami keluarga yang sakinah. Mawadah. Apalagi Frans? Tapi coba praktek keluarga kita, ayo. Makan, minggu ini mama yang bayar ya, minggu depan papa ya. Papa hanya bayar cicilan rumah, mama bayar cicilan mobil ya, mama listrik ya. Itu keluarga atau join sih? Perusahaan. Ayo ngaku. Itu nggak beres. Banyak kan keluarga modern begitu kan? Betul nggak Jen? Kamu gitu nggak? Nggak. Apa? Coba kalau kerja, ayo Jem, lo bayar cicilan ya, gue cukup bayar listrik. Kalau listrik banyak apa? Jangan, karena gue yang bayar. Ayo. Jangan merasa sudah itu aja udah nggak beres. Kan pada marah semua kan mukanya kan. Karena gitu, Pak udah lama gitu kami Pak. Kami berjalan lancar kok Pak. Kami aman-aman aja kok. Tunggu dulu. Jangan merasa sudah. Waktu pacaran. Coba gaya pacaran sekarang coba. BMM. Apa BMM Ricci? Oh dia gak tahu dia alim banget. Bayar masing-masing. Mana nih yang belum Medelin? Nanti ya kalau dapat cowok nanti. Jangan. Kalau ada cowok yang naksir kamu, ajak makan, lalu BMM, udah habis itu tinggalkan ajak meja makan. Jangan lanjutkan lagi. Tersiksa nanti kamu. Makanya kan saya bilang sama pria-pria, belum kerja, jangan pacaran. Masih minta duit sama papa mamanya, ya udah akhirnya waktu pacaran BMM. Bayar masing-masing. Mana ada di dalam Tuhan model begitu. Yang calon mertua mulai melek nih. Ntar gue tanya anak gue. Dia BMM enggak? Kata Pak Pendeta kalau BMM putusin aja. Kata pendeta lagi pakai nama pendeta. Ya kan itu udah gak bener. Itu enggak? Ada beberapa saya tahu gak setuju kok dari wajahnya. Biarin. Saya nggak ada urusan setuju nggak setujunya, saya nggak ada urusan bapak ibu mau dengar nggak dengarnya, saya mau makan buat saya kok. Itu hubungannya udah nggak bener. Dari pacaran aja udah nggak bener. BMM tuh gaya anak Gen Z begitu loh. Saya punya 2 anak cowok kok. Saya bilang nanti kalau kamu punya pacar betul-betul, kamu ajak dia makan, kamu yang bayar. Tapi kalau gak setuju kita bahas di persekutuannya. Tapi Pak saya gak setuju, gak apa-apa. Gak perlu setuju, justru jangan setuju dengan saya, nanti tergiring. Kalian gak mengenal Tuhan pribadinya. Tapi saya dapatnya gitu, enggak. Hubungan orang tua sama anak udah merasa sudah. Tiap bulan saya kirim kok buat mama segini. Sudah apanya? Ayo anak, saya kirim ke orang tua buat di kampung kok, gaji saya sisihkan, saya kasih kok. Saya udah rawat kok, sudah. Belum. Anak itu hutang nyawa sama orang tuanya. Betul gak? Yang punya anak, lagi hamil kan? Anak keberapa? Anak ketiga. Coba, masih kecil-kecil sih anak kamu ya. Tapi gak apa-apa. Hutang nyawa, coba. Wanita itu kan orang yang paling bodoh di dunia. Ketawa dalam hatinya, ntar loh. Betul gak? Mau dikawinin sama pria, terus dihamilin coba. Kan pria gak bawa apa-apa. Betul gak? Yang mengandung kan wanita. Kamu enggak loh. Yang bikin kamu. Bukan kamu. Kamu.
Jangan ketawa loh. Hah? Ya, susah kan? Berapa banyak wanita yang mengandung. Dia harus masuk rumah sakit sampai melahirkannya. Harus bed rest di rumah sakit, tidak boleh gerak. Infus terus. Berapa banyak ibu-ibu yang meninggal dunia. Apalagi dulu belum ada dokter-dokter yang canggih. Kita amati itu dong. Anak itu hutang nyawa sama orang tua. Kalau hutang nyawa artinya serahkan hidupmu kepada orang tuamu. Ini bukan ikatan, bukan. Tapi harus ngerti itu prinsipnya. Dasarnya gitu. Kan dia bilang wanita paling bodoh kan. Dia kawin sama laki-laki, lalu mengandung dia kan. Loh cowok kan gak rasa sakit. Betul gak? Ini kok pada diam semua. Hah? Ini belum loh, baru berapa menit nih. Udah ketampar-ketampar. Anak dipanggil, nih nanti lagi main Mobile Legend. Ini kan lagi topnya itu kan. Ayo beli, nanti terus. Karena anak itu belum mengerti dasar hidupnya, dia hutang nyawa sama kedua orang tuanya. Pemberianmu per bulan, perhatianmu per bulan, lo ajak makan orang tuamu, lo telepon orang tuamu, cukup? Belum. Saya ngomong ini saya masih punya orang tua. Bapak saya bilang gini, panggilan topnya, Ato, Tok, ini mobil papa, kalian tahu kan mobil yang warna abu-abu itu kan udah penyok sana, penyok sini. Nubruk sana, nubruk sini. Itu kayak mobil tempur. Saya mau chat, Tok. Jual aja lah. Enggak. Ini mobil yang, itu kan mobil kuat memang kan, Innova, udah diesel itu kan orang cari kan. Tapi dia masih manual. Kalau yang gereja kan matic. Yaudah, saya bel teman saya, ya. Kapan bisa masuk? Saya masukin saudara, saya masukin mobilnya. 2 minggu ya baru selesai ya udah, saya kasih DP-nya udah. 2 minggu selesai saya ambil. Karena saya ambil itu, saya ajak papa karena saya mau masuk expander. Ya. Udah, saya waktu pakai mobilnya, kok nggak enak ya ini mobilnya. Dudut, tahu kan ya. Saya lihat servisnya, udah 1 tahun. Udah tahun lalu. Pak, ini mobil di mana? Udah kamu urus aja. Saya langsung bawa bengkel. Ganti solarnya, ganti filter solarnya. Ya. Kenapa? Karena pakai biosolar. Yang paling murah itu. Udah selesai. Ini Pak, udah selesai kuncinya. Dia bilang gini, paling enak gua hidup di dunia. Menantu gua urusin semua. Saya bangga, enggak. Itu enggak ada apa-apanya kok. Yes. Kita disuruh mertua aja, entar. Sakit coba yang punya 5 saudara, berebut enggak nunggu papa mamanya? Gue gak sempet bro, lu aja. Lu kan bisa cuti. Lu juga bisa tutup toko. Enggak lah. Gue kan masih berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Tapi giliran udah mati, kita sibuk, belum dikuburin. Warisannya bagi berapa ya? Makanya Kristen tuh munafik. Anak-anak pada munafik semua. Giliran orang tuanya sakit gak mau diurus. Kalau udah mati, warisannya bagi berapa ya? Merah semua kan? Ayo, mikir warisan orang tua. Tapi waktu dia sakit gak mau diurus. Waktu dia mau pergi gak mau dia pergi. Saya bilang sama mama saya, Mah jangan nyetir jauh-jauh lagi ini. Ini tabrak sana, tabrak sini ini nih. Enggak. Coba lihat gue fotoin loh. Mama ini udah sennya udah agak kurang, jangan. Kalau mau pergi kemana? Tetangga deket. Pak RT lagi. Bilang. Tapi kalau saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa loh. Kalau nggak akan ada istri. Udah, dia bisa nyetir kok. Kita tuh merasa sudah sih. Itu persoalannya. Sudah kasih duit sama mama per bulan, udah teleponin per minggu, udah ajak makan, udah.
Demikian juga sebaliknya orang tua merasa sudah sama anaknya. Aku udah gedein kamu, udah lahirin susah, bawa berat-berat 9 kilo. Oh 9 kilo belum tentu ya, tergantung. Tergantung. Karena istri saya anak pertamanya tambah 20 kilo. Tadinya dia langsing, jadi langsung. Tapi ya tetap cinta, gue yang bikin. Kita tuh merasa sudah. Orang tua sama anak merasa sudah, belum. Kamu kuliahin dia merasa sudah, ya belum. Dia perlu masih dididik, dia perlu ini. Anak sekarang kan cuma pintar kuliah. Enggak, predikatnya cum laude, summa cum laude, itu yang kita banggain. Prakteknya, 0. 0. Bahkan minus. Terus. Berapa hari saya berantem sama Deborah, berantem beneran. Saya nggak malu ngomongnya. Oh jangan keluarga saya pikir lu keluarga saya kina, harmonis, enggak. Berantem saya cuma nggak tabok-tabokan, saya marahin betul-betul. Sampai nangis dia. Saya sih nggak nangis. Ngapain? Kamu salah kok. Tapi luar biasa, habis itu biasa aja loh. Saya bisa merasakan dia gak sakit hati loh. Kenapa? Karena memang perlu dididik kok. Jangan berikut udah selesai kuliah dia. Banget. Jelas ya? Ini perlu kita perhatikan, perlu. Suami istri juga perlu perhatikan. Hubungan kita tuh gak beres. Tadi Jacob bilang, WL bilang apa? Cinta itu bukan mati buat kamu, cinta itu hidup buat kamu. Anytime, setiap saat. Istri kan baru keluar dari rumah sakit kan demam berdarah. 4 hari, saya sih nggak bilang rumah sakit, hotel, saya bilangnya kita masuk hotel. 4 hari, saya nggak kasih 1 anak pun untuk jaga malam, saya yang jaga. Masuknya Jumat malam. Tanggal 8 Agustus, saya yang jaga. Minggu saya harus khotbah kan, tanggal 10-nya. Ada yang bilang, Anda Pak diganti aja. Nggak usah, apa ada perusahaannya. Jam 3 dia bangun mau ke toilet. Saya bangun langsung, gak usah pakai alarm. Itu cinta tuh sudah otomatis. Tangkap? Cinta itu melakukan tanpa disuruh, itu cinta. Cinta tuh tahu tanpa dikasih tahu. Saya bangun, tunggu sayang, tunggu. Saya nyalain lampu dulu, kan tidur gelap kan. Saya tuntun dia. Saya bawa sampai ke kloset. Dia mau pakai celana pun gak bisa, saya yang pakaiin. 4 hari. Pulang, bukan membaik. Ya trombosit naik, tapi fungsi hatinya belum berfungsi. Wah, saya layani dia. Saya, bukan. Siapa? Oleh dia. Itulah cinta. Enggak istri lagi sakit, suami cari pacar baru. Istrinya stroke, suami cari pacar baru. Istrinya mati sebulan, dia kawin lagi. Kamu udah punya pacar. Itu bukan cinta. Tapi kenapa kok itu terjadi lagi semua dalam kehidupan kita saudara? Dasarnya apa? Dasarnya karena kita ini belum percaya Yesus. Ngomong kita percaya. Buktinya kerusuhan gini, kita takut, kita khawatir dan sebagainya. Betul gak? Saya gak suruh kita konyol ya. Udah habis nih ke Plaza Senayan, ke daerah Senayan City, ke daerah sana. Ya, jangan, itu namanya konyol. Betul? Tapi ngapain takut? Ayo, ngapain takut? Jelas gak? Tapi Pak, 98 terjadi. Logikanya aja saudara gampang. 98 itu ya tentaranya semua dikurung semua. Dibebasin ya kenal. Enggak. Sekarang presiden kitanya jenderal. Masa dia mau negara kita chaos? Misalnya enggak. Dampaknya berapa besar buat dunia internasional, buat Indonesia. Ya, gitu, logikanya gitu aja. Di luar logika, kita punya Yesus. Ayo itu aja. Jangan ngomong mulutnya punya Yesus. Di sini loh.
Kalau kita punya Yesus beda nggak? Akan beda. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Jangan nyanyi. Ya, WL jangan nyanyi ya. Oh keren. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Bohong itu lagu. Lagunya sih gak bohong, kita yang bohong. Baru dengar sedikit, udah takut. Ngapain? Ayo. Karena kita gak pas sama Tuhan. Kenapa kita gak pas sama Tuhan? Kita gak percaya sama Tuhan, kenapa saudara? Mazmur 37 ayat 5. Kita baca ya bersama-sama dengan suara keras. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Serahkan hidup kita. Kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita cuma percaya di mulut, percaya cuma di pikiran, tapi belum. Saya ngomong ini, saya juga belum. Kalau saya sudah menyerahkan hidup saya full kepada Tuhan, enggak begini hidup saya, beda. Beda. Kita belum menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi Pak, kan saya ke gereja rajin, saya doa rajin, saya baca Alkitab rajin, saya ke persekutuan rajin. Nah kita hubungkan dengan hal-hal lahiriah seperti itu. Bukan. Serahkan hidupmu. Anak kita nakal, kita serahkan anak kita. Pak mau penyerahan anak Pak. Aneh kan kita kan, saya juga dulu aneh. Yang aneh ini memang ada penyerahan anak. Simpelnya gini, anak yang kasih siapa? Tuhan kan. Kok diserahin lagi? Kita mau lepas tanggung jawab kan? Itu ngerti bahasanya? Bisa nangkap? Engkau orang tua yang serahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau pas sama Tuhan. Anak ikut barisan. Proses. Angel, mana Angel? Udah ya, jangan pusing ya. Kapan om penyerahan anak om? Kapan om? Anak saya nakal sih belum diserahkan kepada Tuhan. Masalahnya kamu belum menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kamu cuma menyerahkan anakmu, kamu cuma menyerahkan istrimu, karena kamu gak tahan ngadepin dia. Tuhan ku serahkan dia kepadamu. Ya, apalagi pakai ayat lagi. Biarlah Tuhan ku serahkan tubuhnya kepada iblis, biarnya rohnya diselamatkan. Nyasar kemana-mana. Kamu serahkan hidupmu. Saya gak bisa ubah istri saya, gak bisa saya. Saya gak bisa ubah anak-anak saya gak bisa. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau saya bangun pagi saya cuma bilang nih Tuhan, aku gak sanggup. Aku gak bisa Tuhan. Itu aja. Kalau tanya jam doa saya jangan tanya lagi sekarang. Udah gak rohani lagi dia. Dia sudah rohana. Bukan rombongan hanya nawar. Ya, Henok bukan. Kan ada grup baru, rohana, rombongan hanya nawar, gak beli-beli. Bukan. Kita belum menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itulah makanya kita gak bisa menyerahkan hidup kita kepada istri. Kalau aku begini, kamu begini. Timbal balik. Cinta tidak timbal balik. Aku layani dia dengan tulus. Aku gak, gue mau khotbah lo besok. Lu jangan kencing subuh lah. Ya, lu pokoknya ntar ya, gue udah mau tidur. Nanti jam 5 gue bangun. Minggu tanggal 10 saya kan masih di sana kan. Jam 5 saya baru kesini. Jam 5 gue bangun, lu baru bangun. Ya kan gak bisa orang mau kencing. Kan gak pakai kateter. Kita baru melakukan secuil buat suami kita. Udah kayaknya, waduh. Lo mau dapat gimana lagi? Istri kayak mau udah begini. Tapi sambil kesel. Bangun pagi gue udah masak buat lo. Itu sih kesel. Gak usah. Lo mau cari suami kayak gimana lagi? Gak ada tau. Ya memang gak ada.
Kamu satu-satunya di dunia. Tapi jangan banggakan diri dong. Lo mau cari bapak yang model gimana lagi, mau ganti bapaknya? Aseng. Aseng teman saya. Tahu kan kalau mendengar Aseng langsung ketawa gitu ya. Lu bilang aja saudara gua. Wah, saya pakai lah saudara lu. Ayo. Kita nggak pas suami istri karena kita nggak pas sama Tuhannya. Kita cuman butuh Tuhan lagi darurat. Tuhan ATM kita. Tuhan polisi kita. Tuhan satpam kita. Itu loh. Tuhan agen asuransi kita. Kalau ada apa-apa tinggal klaim. Tuhan bukan kekasih. Makanya manifestasinya bisa lihat enggak? Kalau Tuhan kekasihku manifestasi sama istri sama suami. Waduh. Pria, dengar Habakuk. Kamu enggak akan tertarik lagi lihat wanita yang lain. Betul? Betul enggak? Lihat di sampingmu. Tercantik di dunia enggak? Sedunia enggak? Sedunia. Jangan hanya sepatan. Sesepatan. Jangan sedunia. Tahu enggak? Sebaliknya Inyo. Terganteng enggak? Hah? Hah? Terganteng seapa? Seangkasa pura. Ayo. Kita masih bisa melihat cewek lain. Kita masih bisa lihat cowok lain. Waduh. Aneh. Makanya setan kan nipunya gitu terjadi perselingkuhan. Wah, kalau udah ngambil perselingkuhan, disuruh suaminya yang minta maaf, suruh istrinya yang menerima dia. Ya nggak semudah gitu, bro. Enak aja. Betul gak? Kenapa rakyat marah? Lu enak aja dapat tunjangan. Gua pajaknya dikerjain terus. Ngamuk. Ayo. Hubungan kita nggak serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan dulu baru percaya loh ini dan. Sambungannya lagi dan ia akan bertindak. Dia yang bertindak bukan kita. Saya ditelepon oleh seorang anak teens, nangis-nangis. Lah kenapa? Dia bilang, ya papa mama saya sudah lama cerai. Saya punya 3 saudara, 2 di luar negeri, 1 di penjara. Saya seperti sebatang kara. Saya bilang enggak. Justru kondisi kamu seperti inilah, kamu bisa cari Tuhan kan. Mana mau kamu telepon saya, kan gak butuh. Coba lagi enak-enak, yang di depan mana dibutuhkan, gak dibutuhkan kah? Dia tukang ngomong doang, ntar gue diomelin juga, gak butuh. Saya juga gak butuh. Tapi kalau udah terseok-seok baru WA pagi-pagi. Doain Pak Pendeta, doain Pak Pendeta. Makanya Tuhan bikin begini supaya kita sadar. Jangan hidup dalam kenyamanan. Hidup dalam kenyamanan kita tidak bisa berdinamika dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup darurat selalu berdinamika dengan Tuhan. Orang-orang yang darurat selalu berdinamika dengan Tuhan. Lihat. Saya baru dengar sebuah video yang luar biasa. Seorang konglomerat dari Padang. Dia bikin mall di Padang. Dia dari keluarga yang miskin. Dia baru bisa sekolah usia 8 tahun karena orang tuanya miskin. Sekolah setahun 2 tahun, saudara. Orang tuanya udah gak bisa lagi bayar uang sekolah. Saking miskinnya. Makan pun susah. Lalu saudara, dia ke rumah siapa mau minta beras atau mau ngutang di warung. Gak dikasih. Penjualnya bilang gini, lu makan batu aja. Anaknya yang masih SD ini dengar. Anaknya bilang gini sama maknya. Mak, orang Sumatera kan. Mak, mulai hari ini aku akan merantau. Dia dari Padang. Dia bilang tempat perantauannya ada beberapa. Pekanbaru, Palembang, Lampung, Medan, Jambi 5. Itu.
Dia ambil keputusan ke Pekanbaru. Dia bilang sama maknya, "Mak, 3 bulan aku merantau. Aku akan suruh mak datang." Itu tekadnya. Terjadi nggak? Terjadi. Sekarang dia jadi orang konglomerat, saudara. Ferrari-nya aja 3 Ferrari. Jangan kagum dengan Ferrari-nya, jangan. Kemarin dia baru pulang dari Itali, enak Itali. Ngomongnya agak pleset kan. Itali Pizza Hut, hoi. Bukan karedok. Itali nggak kenal karedok, Pizza Hut. Diundang oleh Ferrari, saudara. 3 Ferrari-nya. Mogenya, sepedanya aja. Saya tahu harga sepeda itu. Di atas 300-400 juta. Makanya saya bilang, amati, dengar ini, amati. Saya kirimkan di pengurus kan. Amati, bukan amati suksesnya. Amati, lihat. Orang yang mentalnya miskin, lihat. Dia akan beli apa yang dulu dia nggak punya. Atau dia cerita sambil nangis kan sama Helmi. Kenapa? Terluka. Dulu gua miskin, sekarang gua kaya. Anaknya sukses secara dunia, orang boy, menantunya ada jaksa, tentara, polisi. Hebat. Dia gak pusing lagi, anaknya yang nerusin usahanya. Kita ini gak butuh Tuhan, gak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu persoalannya. Makanya hubungan suami istri kita punya paradigma sendiri. BMM tadi, saya bilang itu, lo bayar cicilan rumah ya, saya beri cicilan mobil. Nanti makan minggu ini kamu bayar ya, saya yang bayar, minggu depan saya yang bayar, saudara kalau makan di luar. Gak beres itu. Saudara mau ambil ilmu dari manapun saudara, di hadapan Tuhan itu gak berkenan. Gimana mau satu hati, gimana sehati? Hati ayo gimana sehatinya? Yang luar, yang kelihatannya kita gak bisa satu. Kenapa? Kita gak serahkan hidup kita kepada Tuhan, itu persoalannya. Anak kita nakal, bukan urusan anak. Kamu belum menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, makanya Tuhan izinkan gitu supaya kamu melek. Iya Tuhan, aku nyerah. Aku gak sanggup Tuhan. Aku gak mampu. Kita merasa sudah sehat. Nah, saya masih muda Pak. Olahraga rajin, semua rajin Pak. Tapi pola makan minummu, es teh manis. Tiap hari. Kakak saya tiap hari. Kalau enggak es teh manis, susu kacang. Tapi yang pakai gula yang manis itu. Diabetes. Berapa hari yang lalu kakak saya telepon. Tok. Cici ini. Cici mau operasi. Hah? What? Operasi pinggul. Operasi gede kan pinggul. Udah keropos. Waktu dicek stadium 4. Doain ya. Disuruh doain. Mantap amat. Ya udah ya. Lu yang suruh doain ikut saya. Lu sekarang doain kok. Semalam dia operasinya, saya belum dapat kabar. Karena semalam saya tanya keponakan saya, anaknya, udah jam 9, udah mulai belum operasinya? Belum, karena dokternya masih operasi yang lain. Stadium 4 langsung loh, bonggol loh. Ini keropos, coba. Baik-baik aja kok, kerja terus. Lihat. Karena apa? Kita gak peduli. Karena merasa sudah sehat. Suruh check up, suruh enggak lah. Nanti kalau ketemu ini gitu loh. Aneh kan kita kan. Justru kalau ketemu kan enak dong. Kita bisa mencegahnya kan. Ya, pengobatan dini jauh lebih bagus, betul enggak? Tapi itulah otak kita. Termasuk saya. Takut general check up. Justru bagus itu. Saya enggak promosi biomedika loh. Bukan, tapi kita harus sadar. Timothy Ronald sih boleh ngomong. Enak dia ngomong, dia masih usia 24 tahun. Yang tidur siang itu baby, tolol. Dia baru 24 bro. Nanti kalau dia udah usia 60 tahun, ayo. Seorang dokter terkenal ngomong begini, ketika kita udah usia 50 tahun, kita tuh wajib ada istirahat 15 atau 30 menit. Itu menolong untuk jantungnya tambah bagus. Kenapa?
Kemampuan kita udah memiliki kan. Tapi ada istirahat setengah jam aja siang itu. Wah, jangan lama-lama. Tidur siang jam berapa lama? 3 jam. Itu sih tinggal dipotong. Itu bukan tidur siang, itu males. Sadar, kita belum. Buru-buru percaya, nyerahin hidup aja belum. Kita nyerahin masalah kita nyerahkan saldo kita loh. Tuhan, meningkat dong. Yuk, itu. Kita nggak serahkan hidup kita kok. Kalau kita serahkan juga kita masih memikirkannya. Enggak? Nih saya kasih ilustrasi yang mudah untuk kita nangkep. Gimana sih cara menyerahkan hidup kepada Tuhan? Ya, siapa yang mau jadi volunteer? 1 orang aja. Mentang-mentang gak ada roti, gak ada yang mau. Ayo cepat, siapa yang mau? 1 orang aja. Wah, ayo dong, jangan lama-lama. Iya, Bro Immanuel lagi nih. Menyerahkan hidup tuh, ini hanya ilustrasi, tidak bisa menggantikan, tapi supaya kita mudah. Oke. Dia teman baik sama saya gitu loh. Dia lalu cerita, Pak, handphone saya rusak Pak. Saya gak bisa beli Pak, masih ada cicilan. Oke. Karena saya dengar itu saudara, saya tergerak. Nih bro, ambil bro. Oke, udah. Kalau saya sudah serahkan handphone saya kepada dia, masih perlu gak saya ngingetin gini? Bro, kalau lowbat dicas ya. Bro, kalau pulsanya habis diisi ya. Oke, bro jangan jatuh lagi ya, jangan rusak lagi ya. Perlu nggak? Perlu nggak Dici? Nggak perlu dong. Saya kalau udah serahkan kepada dia, udah. Dia tahu kalau lowbat dia harus ngecas. Dia yang mikirin dong isi pulsanya, betul nggak? Saya perlu nggak? Nggak perlu, saya sudah serahkan. Demikian juga kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, ayo jangan mikirin. Isi pulsa ya, jaga lo bro. Gak usah. Terserah dia dong. Sudah hak dia. Makasih bro. Balikin lagi bro. Saya serahkan balik Pak. Sebenarnya kata menyerahkan hidup itu juga sebenarnya kurang tepat. Ini juga kurang tepat gitu. Loh hidup kita juga dari Tuhan. Ngapain diserahin lagi sebenarnya? Tapi supaya kita tuh sadar. Jangan hidup buat egomu. Jangan hidup buat keinginanmu. Itu yang bikin capek. Itu yang bikin kita gak pas. Kita terlalu banyak keinginan. Gitu gak? Pantang libur dikit, pantang tanggal merah. Tahu? Ada tanggal merah sedikit aja deh. Ini tanggal 5 tadi tanggal merah. Tanggal 6-nya bisa dicoretin juga merah. Tanggal 4 juga bisa, silahkan coret aja di rumah agenda apa. Bikin merah semua. Itu loh, keinginan kita masih terlalu banyak. Aku mau keliling dunia Pak, aku gak mau, capek keliling dunia. Tapi kita kan, ya itu karena dari mental miskin itu dulu loh. Mau ke Jakarta aja gak ada duit, bocen, boloi, bokek. Sekarang udah punya, kita mau jelajahi seluruh Eropa, kita mau jelajahi Australia. Australia kan gede. Tahun lalu saya ke Melbourne, tahun depan saya mau ke Sydney. Terus. Ya, saya mau keliling Amerika, 50 state, saya mau deketin semua. Saya mau kunjungi semua 50 state, ya, 50 negara bagiannya. Ke Afrika, kecuali Ethiopia. Capek juga kok. Kemarin Jakarta bilang, wah dia menikmati hidup. Itu bukan menikmati hidup. Kita tuh menikmati Yesus. Kalau kita pergi cuma capek doang, kita kan menikmati tempat itu. Udah habis itu lupa kok. Foto-foto yang kita foto tuh coba. Kita masih lihat enggak, ayo foto kawin kita aja kita enggak buka lagi. Betul, cuma sebentar doang, habis itu kita simpen kok. Lu masih buka foto kawin? Nyan? Hah? Wah dulu sibuknya, baikkan pengantin yang begini loh. Oke, dulu pakai Tarzan kita dulu ya. Foto studionya ya dulu. Saya nggak tahu kamu Tarzan atau apa itu. Hah? Oh King, ada King satu ya. Kita berarti seangkatan. Wow,
heboh gitu, loh, bikin ini, terheboh gitu loh. Sebentar doang. Orang gak memikirkan, ya anak-anak muda pacaran tuh bukan cuma makannya, nongkinya, nontonnya, bukan. Ngobrol tentang hidup. Ngobrol tentang hidup. Nonton sore, nonton pagi sore, itu Padang. Ya kan? Saya nonton juga sore, saya bingung ceritanya. Ini orang gak ada kerjaan, bikin film, ntar mati lagi, ntar balik lagi. Capek kan hidup begitu. Yang udah nonton pasti ngerti kan. Mendingan nonton F1, Fast Fun, nah itu seru tuh. Wah, balap. Nah, itu saya. Ya gitu ya. Anak-anak udah tahu lah kalau nonton film yang animasi, enggak, jangan ajak papa lah, dia tidur di bioskop. Kita ini belum menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau udah menyerahkan hidup, waduh tenang, enak. Tuhan mau bikin kita enak, tapi kita mau berusaha untuk enak sendiri. Lah kepleset. Ayat 6. Ia akan, sama-sama, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti, siapa yang memunculkan? Siapa? Tuhan, kan kita udah serahkan hidup kita. Ngapain berusaha jadi terang? Kita ini banyak berusaha di gereja-gereja, selalu berdoa semua kerusuhan. Habis kerusuhan berarti juga gak berdoa lagi. Saya baru dapat dari RW tadi, ini memang pengumuman perlu didengar nih warga duta. Gerbang 1 sana yang Indomaret mulai jam 8 malam sampai jam 6 pagi tutup. Saya nggak tahu mulai besok atau malam ini, tapi supaya kita tahu aja. Nanti RT-RT akan bagikan. Hanya buka gerbang 2. Ya nggak apa-apa. Ya, nikmati aja, jangan ngomel. Gerbang ditutup-tutup, susah ke pasar. Yang muter dikit aja susah loh. Kalau udah kerusuhan juga security yang diomelin, Pak RT yang diomelin. Bapak sih nggak jaga, gua memang nggak jaga. Gue seru mantannya yang jaga. Kita itu mau munculin terang sendiri, mau sok jadi terang. Ya nggak bisa lah, silau men. Kalau terang dari Tuhan tuh orang nggak silau. Orang ketemu Yesus, gelap terhalau. Yang anak teen tadi dia bilang, kamu sambut Yesus. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, saudara-saudaramu meninggalkan engkau tidak sebatang kara. Ada Yesus di hatimu. Kamu bilang kan aja ke gereja. Bohong dong kamu ke gereja, ngapain? Mendingan duduk di rumah aja. Kalau ikut Tuhan tuh begitu. Ikut Tuhan ya setengah-setengah kayak Jemaat Laodikia. Dingin gak dingin, panas gak panas. Dimuntahin Tuhan. Kebenaranmu seperti terang, ia yang memunculkan. Dan hakmu seperti siang. Kita lihat terjemahan The Message-nya. Silakan buka. Kita baca sama-sama yuk. Terbukalah di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan apapun, jangan. Tapi Pak, saya sudah terbuka sih sama Tuhan Pak. Iya, sama istri udah belum? Takut Pak, loh kok takut? Itu kan setan yang sembunyi dalam dirimu. Ngomong aja sama istri, ngomong sama orang tuamu, ngomong sama suamimu, kan gampang. Gue salah kok, udah, mau diapain? Tapi setan bilang, jangan lo hancur keluarga lo, jangan. Itu setan. Setan tuh pemalu. Kalau kita bukan dia malu, dia lari sendiri. Terbukalah di hadapan Tuhan, jangan sembunyikan apapun. Kita dikasih wadah persekutuan itu apa? Kita terbuka apa adanya. Saya nggak tertarik dengan ceritamu apapun. Orang cerita yang ngeri banget bagi saya, sama aja kok. Dosa selingkuh sama dosa korupsi sama aja. Saya nggak pernah dengar cerita orang, oh gitu ya gitu. Enggak, sama. Yang penting lo terbuka, terang masuk dalam hidupmu, lepas. Berapa minggu yang lalu saya bilang kan,
Orang diam itu dalamnya busuk, banyak sampah. Mau nyimpen sampah? Ayo, banjir aja tukang sampah ngangkut kan? Betul gak? Kita nggak mau simpen sampah di rumah. Tapi kita senang simpen sampah di hati kita. Karena kita berpikir itu aib. Kita berpikir saya dengan Tuhan aja. Ngomong kosong saya dengan Tuhan. Ngomong kosong. Itu ngayal. Lu punya istri, lu ngomong sama istri lu. Papa salah, papa minta maaf. Papa bertobat. Itu. Mama salah, Pak. Mama omelin lu terus. Mama salah-salahin lu terus. Dari terbit matahari sampai terbitnya lagi. Lu stres siapa ya punya istri kayak gini? Mama minta maaf, mama bertobat. Titik, selesai. Yang ada apa? Lu sih bikin gua bawel. Lu sih pria kagak bertanggung jawab. Jangan-jangan kamu nomor 3 di dunia. Dan survei membuktikan kan orang Indonesia itu adalah, pria Indonesia adalah pria terburuk nomor 3 di dunia. Karena tidak tanggung jawab. Cuman bisa kawinin anak orang, tapi tidak bisa membawa anak orang ketemu Yesus. Ya saya bilang ya ceweknya bodoh sih. Mau aja dikawinin. Kalau tambah enak, tambah ini tambah susah, tambah miskin. Biarin kita terbuka supaya, oh gini ya, gua sih udah terlambat, ya udah jangan cerahin. Jalanin aja. Pak dia pemabuk, dari dulu sadar gak dia pemabuk? Masa mudanya pemabuk memang kok. Sekarang dia masih pemabuk, lo omelin. Enggak dong, kamu keluar dari cinta. Waktu kamu jatuh cinta, dia pemabuk kamu gak tahu kan. Maksudnya bukan tahu tapi gak kelihatan kan. Betul gak? Karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Makanya orang kalau keluar dari cinta, dia lihat tuh cacat istrinya. Dari ujung kaki kayak gue liatin. Kayak dokter bedah aja. Tapi waktu pacaran ketutup kan. Makanya dengar, cinta monyet itu kemungkinan, ini baru kemungkinan. Kenapa disebut cinta monyet Ibu Esther? Ini Bu Guru, kenapa sih? Saya sih gak mau mikirin, tapi kenapa disebut cinta monyet? Ayo. Samuel, jangan ketawa aja. Kenapa Samuel? Disebut cinta monyet, ayo kenapa? Ada monyetnya? Suka garuk-garuk. Kemungkinan cinta monyet kita itu cinta pertama kita loh. Yang kedua, ketiga itu udah beda kualitasnya. Oh yang pertama, wah dia bisa bergairah. Coba lihat anak kita ya, kan saya lagi mengamati dinamika anak-anak saya nih. Kalau yang lagi jatuh cinta, saya kok dia beda ya. Bangun gak usah suruh dibangun bro. Kok bisa begitu? Hah? Di toko kok dia tambah semangat ya? Wah, cile. Oh, ternyata dia sedang jatuh cinta. Berjuta rasanya. Kok berjuta rasanya? Karena gak bisa diceritakan. Mana ada berjuta rasanya? Coba bakmi berjuta rasa, mana enak? Ayo, beda. Kalau engkau dan aku jatuh cinta sama Yesus, beda. Oh, tidak mungkin datang terlambat. Waktu jemput pacar aja gak terlambat kok. Apa kita mau berlakukan tutup gerbang? Asher, cukup 5 menit tutup gerbang. Kan gak harus begitu dong, kita bukan anak-anak. Itulah aplikasi kehidupan kita sehari-hari itu. Kenapa? Kita gak pas sama Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan, jangan sembunyikan apapun. Dia akan melakukan apapun yang perlu dilakukan. Dia akan mengesahkan hidupmu di siang hari bolong dan memberimu tanda persetujuan di siang hari, di siang bolong. Lihat. Matius Rudi tadi pengumuman kan, Selasa persekutuan di rumah saya.
Tidak ada undangan. Enggak. Kalau undangan kan bisa terpaksa, saya udah diundang. Ayo. Jangan terpaksa juga saya ngomong gini. Enggak ada. Tapi yang merasa apa? Saya butuh Tuhan. Saya butuh nasihat. Kita kalau udah nyaman, ekonomi kita udah nyaman, semua udah nyaman, kita nggak butuh Tuhan. Makanya dengar, untuk hidup di dunia ini saja, kita nggak butuh Tuhan. Nggak butuh kok. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya napas Allah. Setiap manusia. Tadi seseorang baru ketemu dengan saya, dia cerita tentang adiknya yang tabrakan dan harus masuk rumah sakit. Dia sebut rumah sakit ini loh om, rumah sakit Islam. Tapi saya bisa lihat Tuhan di situ. Iya, image kita aja berpikir Kristen yang paling hebat. Di gereja yang percaya paling kudus. Di gereja lah paling banyak kebobrokan, kebusukan. Kenapa? Kita munafik semua. Kita tidak apa adanya. Itu kan? Kita bisa gandengan tangan kan dari parkir ke sini. Tapi udah pulang, urusannya beda. Khotbah-khotbah yang kita senang dengar hanya buat telinga kita aja. Tapi kalau menyinggung hati kita, mamuk marah kita. Melek yuk. Melek yuk. Indonesia sudah terlalu nyaman. Kan enak semua kan. Canggih kan. Dibikin ini supaya kita sadar. Oh ya. Keluar dari zona nyaman. Saya tidak suruh masuk zona iman. Enggak. Keluar dari zona nyaman. Aku hanya mau Engkau Yesus. Di dalam Yesus tidak nyaman. Di dalam Yesus tidak aman. Di dalam Yesus yang ada ketenangan. Di luar boleh lusuh. Dalam lu tenang. I will give you rest. Rest yang Tuhan kasih. Rest itu sabat. Rest itu dia. Kok bisa? Hari Jumat sales WA saya. Bos, dia ada masuk sepeda nih tanggal 10 baru saya kirim bos. Tipe A 40 unit, tipe B 15 unit. Bos kira-kira kalau nggak konsinyasi gimana bos? Saya lihat sepeda, waduh. Kalau nggak konsinyasi, sepeda di atas 10 juta semua. Saya telepon bosnya langsung. Bro, kan dia lebih muda jauh dari saya. Bro, ini bener nggak konsinyasi? Enggak lah. Sama lo mau konsinyasi. Gua kasih. Lo laku berapa kasih tahu. Nanti habis gua ambil di toko yang lain. Gua cuma masuk beberapa toko aja. Saya bilang, wah. Gak usah berusaha. Enak gak bro, Yohanes? 100 unit genset. Lo gak usah bayar, lo konsinyasi. Enak gak? Enak gak bro Matius? Lo kedinginan. Enak gak pengusaha? Edi? Enak gak? Nih gua ambil biji plastik lo, gua kasih lo 100 juta. Kapan lo bisa lo kirim aja? Duit masuk dulu. Enak. Ayo, itulah harta bangsa-bangsa yang mengikuti kita. Dia bilang, wah. Barangnya belum datang. Sudah laku 3 pre-order. Hebat saya. Ya enggak. Gue kagak ngerti gitu. Tuhan cuma mau demo aja. Saya bisa ketipu kalau lihat demonstrasi aja. Kalau saya nggak dapat Tuhannya. Ini kan Tuhan cuma mau demo untuk dapetin saya. Kan susah dapetin kita. Kita ini kan jual mahal. Tapi Yesusnya nggak berhenti-berhenti. Yesusnya terus kejar kita. Ayo, ayo nak. Kamu terbuka nak, kamu terbuka, bukan buka aib nak. Setannya kelepas. Wih, kamu lihat dari dalam memancar air kehidupan. Kita nggak terasa. Bes, bes,
Orang lain yang di sekitar kita, lo enak ya ngomong sama dia. Kok lepas ya anak teen sudah, kok enak ya om ngomong sama om ya. Saya merasa saya sebatang kara lo om. Saya bilang kalau kamu merasa sebatang kara, kamu pasti akan melakukan hal-hal yang kamu tidak mau lakukan. Betul om. Saya udah mau punya rencana merusak diri saya. Ini anak perempuan. Di kota Jakarta bro. Saya bilang bagus. Supaya apa kamu dapat Tuhan Yesus aja. Habis ini kamu lupakan saya, nggak usah WA saya lagi, nggak usah telepon saya lagi. Kamu cukup ingat Yesus yang ada di hatimu. Kemarin saya bilang ada anak remaja lagi banjir hari Jumat. Dia duduk di air yang lagi banjir. Anak remaja, anak muka-muka Tionghoa. Stres, pegang handphone. Mukanya sedih. Saya nggak tahu tuh kayaknya bukan warga duta deh. Nggak kenal wajahnya. Kenal pun mungkin warga duta pun luas kan. Udah nggak pusing-pusing itu. Tapi lihat di mata saya tuh, saya bilang Tuhan terima kasih. Aku mau terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Aku gak mau sembunyi sekecil apapun. Apalagi dosa. Kemunafikan enggak. Sama istri apa adanya. Sama anak-anak apa adanya. Marah ya marah. Kita ini ketipunya. Dulu kita keras sama anak. Wow, kita kasar. Sekarang kita sadar kan. Kita ekstrim kanannya kita manjain. Gak bisa. Dulu ekstrim kiri. Sekarang ekstrim kanan. Jangan. Hancur anakmu. Saya ketemu teman saya. Pendeta. Luar biasa. Dulu dia keras sama anak-anaknya. Gak boleh nonton di bioskop. Gak boleh. Saudara. Banyak pendeta itu bikin peraturan gitu loh. Ya, bioskop banyak setannya. Sekarang gereja di bioskop. Dia keras, dia didik keras. Kalau salah dihajar gitu loh. Kenapa? Anak pendeta harus jadi teladan. Capek jadi teladan. Apaan? Lo hidup apa adanya. Tuhan urusannya apa dengan kamu? Sekarang dia ekstrim kanan. Dia manjain anaknya. Hancur. Saya bilang salah bro. Bukan begitu. Berdiri aja. Papa bertobat, papa salah dulu. Sekarang berdiri yang jadi papa. Anakmu butuh pengayoman. Anakmu butuh didikan. Anakmu butuh teguran. Ingat Pak Ibu. Tapi kalau kita ditegur, anak kita marah. Itu urusan dia. Tapi bagian kamu jadi orang tua. Anak kita salah, kita biarin tutup mata. Karena kita juga salah. Itu gak ada urusannya. Makanya di persekutuan kenapa kita banyak diam? Karena kita merasa saya juga salah banyak kok. Ya udah dia aja yang ngomong. Enggak. Tunggu bener, ya gak bisa. Tapi Tuhan tahu apa? Ngomong aja. Ngomong, lepasin, bebasin Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan saudara.